Terus ibu mengejarnya di bagian pembuangan kayak ibu beol yang sudah seminggu ibu nggak beol itu. Jadi panjang ya. Tak kasih contoh ya bu, gini bu. Ambil nafas panjang. Dibuka mulutnya, dibuka. Gitu, dibuka ya. Ya, ambil lagi sampai 6 kali. Ngejennya panjang. Kalau ibu begini, ini hilang bu. Dah. Itu tadi diameternya ternyata sudah bagus bu, pinter, ngejan udah bener, udah. Kalau ibunya haus dikasih minum ya pak, dikasih minum. Bapaknya jangan diam aja, bapak kasih support ayo. Ibunya pinter, ngeden pinter, bapaknya diam aja. Ayo sayang. Nggak boleh. Iya, sudah ibunya jadi pasien begini, ibu jadi pasien sekarang pegang boneka, boneka ibu pegang bonekanya. Nanti begini kan ya, gini ya. Iya dah. Aku tadi lupa untuk bilang. Ya, ya ketuban positif. Cara mecahnya ini. Ini kan pemecah ketuban. Ini kan jari telunjuk dan jari tengah disisipkan di dalamnya begini. Terus dipegang. Sebagai penunjuk adalah jari telunjuk begini. Nanti di antara dua his nggak kenceng kayak gitu. Selaput ketubannya sudah kendor, digores. Setelah digores ini ditarik keluar. Ini melebarkan selaput ketuban di dalam kayak gitu kerjanya. Saya akan memecah ketubannya ya bu. Iya bu. Ya, saya gores. Seret. Ini keluar. Oh, ketubannya bagus bu, bagus sekali. Ya, ini dimasukkan di situ. Ayo, ibunya ngeden, jadi pinter. Permisi pak, tolong pak ini di sana pak. Ya, ayo bu, ya bu, ya bu, pinter sekali. Nah, diameternya 5-6 cm. Perineumnya kaku. Ibu permisi ya bu, ibu sejak tadi ngeden kok nggak bisa. Ini tak bantu jalannya ya bu. Nggak takut kan? Enggak, pinter. Kapan saat episiotomi? Di saat sudah kepala ini meregang perineum, tangannya bidan begini di dalam labia mayora minora ya. Terus kita gunting begini, tapi gini ya. Nah, begini. Mediolateral begini. Tidak ke bawah begini, tidak begini tapi mencos. Ini begini. Ini untuk melindungi supaya tidak terjadi pada melukai kepala bayi. Ayo bu, ibu pinter sekali. Ibu pinter, iya bu. Aduh pinter, cantik sekali bu. Sudah kalau nggak ada sakit, ibu istirahat. Boleh istirahat ya. Tapi kalau perutnya sakit lagi, ibu mengejan lagi 5-6 kali seperti tadi, mangap ya. Kayak gitu, tapi di bawah sana kayak buang BO itu bu. Iya bu. Jelas lo ya, nggak boleh salah. Soalnya ini nanti kalau salah adik nggak lahir, adiknya kecepet, ibu kepingin kecepet apa enggak ini? Enggak bu. Enggak, yuk ya. Sudah saya tambahi loh jalan lahirnya ya bu. Diameter 5-6. Tangannya memegang perineum. Nah, kayak gini. Tanganku begini, tapi nanti bayinya lahir gini. Gini ya, tidak begini. Kalau begini tambah-nambah sobek, jadi begini. Tangan kiri ada di bawah simfisis. Fungsinya supaya bayinya tetap fleksi kepalanya, tidak menjadi defleksi. Ya bu, ya bu, kenceng lagi ya bu ya. Iya, kenceng lagi. Ya bu, pinter sekali. Ibu pinter sekali. Oke, kita cek lilitan tali pusat. Oh, tidak ada lilitan.
Seandainya ada lilitan gimana? Misalnya lilitannya longgar, lilitannya kalau bisa longgar ditarik, dilewatkan kepala, dikeluarkan. Kalau lilitannya ketat gimana? Di antara dua klem, terus digunting dengan gunting tali pusat. Ya. Setelah putar paksi luar, ini sudah menghadap paha ibu sebelah kanan atau mungkin juga sebelah kiri. Kita langsung akan lahirkan tangan kita secara biparietal. Nah, begini tangannya. Ibu jari ketemu ibu jari. Ya, pintar sekali. Kita tarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Bahu depan, nah ini sudah lahir bahu depan. Setelah bahu depan ini lahir, kita tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah bahu belakang lahir, kita sanggah. Tangannya begini, nah lehernya, tangannya menyusur. 4 jari ada di punggung, kebetulan punggungnya ada di sana. 1 jari ada di jempol. Gini boleh atau begini boleh, terserah seenaknya. Tangannya bidan, sak nyamannya ya. Ini tidak boleh ditarik, tapi ini yang menelusur. Ini supaya tidak jeplak, tangannya itu supaya mingkem. Mingkem itu apa ya? Lurus ya. Nah, terus kita ikuti. Jari kita salah satu jari menjepit 2 kaki ini. Kita lihat sesaat. Oh, bayinya nafas. Sebentar lagi nangis, gitu ya. Bu Ince, bayinya ibu perempuan, cantik kayak ibunya. Nih ya Bu ya. Ya, udah. Setelah itu kita taruh di atas perut. Terus diapakan? Dibersihkan mulai dari ujung rambut sampai kaki. Tangannya tidak boleh kena. Setelah itu diganti, handuknya diganti. Sudah. Setelah kayak gitu, ini kita ibunya disontek. Ibu disontek ya Bu, supaya tidak terjadi perdarahan. Bu, disontek ya? Ya Bu. Pusing aku. Ya, disontek. Diaspirasi dulu. Ini 1 menit setelah bayi lahir. Setelah 2 menit tali pusatnya dipotong. Jepit, potong. Jepit ya, tali pusatnya dijepit potong ya. Dijepit. Terus dipotong, mau begini boleh, mau begini boleh. Ini harus ada klem. Kita potong. Nah, seperti itu. Dan setelah itu tali pusatnya diikat. Caranya ngikat gimana? Begini, diikat satu, misalnya ini pusatnya begini. Nariknya begini adik-adik. Ibu jari ketemu ibu jari. Gini. Supaya apa? Supaya kuat. Kalau begini nggak kuat, ini bisa terjadi perdarahan karena di dalam tali pusat ada 2 arteri, 1 vena. Bisa mancur nanti kalau salah ngikat ya. Begini sampai serut, betul-betul kuat sampai tangannya bidan itu kadang-kadang kayak gini nih. Nah, terus dibalik lagi. Dibalik lagi diikat seperti itu tadi. Ketemu ibu jari kayak gini. Sudah, setelah itu dibungkus bungkus kasar. Bungkus kasar ya. Nah, sekarang ibu bayinya tak taruh di dada seperti ibu saat periksa itu kan sudah tak ceritani ya Bu Ince. Ambil Bu. Ini ambil ibu. Taruh di dada. Terus ibu dan bayinya diselimuti. Ini baru ya Bu ya, kain panjangnya baru ya. Iya Bu Ince, ini setelah melahirkan diem terus. Apa ini? Nah, ya di bawah Bu, di bawah dada. Di sini. Tangannya adik begini. Nah, begini tangannya adik. Ini ya. Nanti dia akan merangkak ke atas di puting susu ini.
tetap di situ. Kamu jadi pengincar sekarang. Sudah disuntik episiotomi, sekarang akan melahirkan tali pusat. Tali pusat sih. Plasenta. Melahirkan plasenta. Manajemen aktif kala 3. Yang pertama, oksitosin sudah disuntik. Ini PTT ya. Terus ini massase boleh apa enggak? Tidak boleh. Kita cek dulu. Ini 5 sampai 10 cm di depan vulva ininya. Tali pusatnya PTT. Tangannya bidan hanya ngecek aja. Ini simpisis ini. Ditekan, masuk. Masih masuk. Tali pusat ini masuk, berarti belum lepas. Tanda-tanda plasenta lepas itu antara lain apa saja? Semburan darah. Tali pusatnya memanjang. Semburan darah. Ada semburan darah, kadang tidak. Kenapa? Kalau semburan darah berarti lepasnya plasenta dari tepi, jadi darahnya mengalir. Kalau tidak ada semburan darah, lepasnya plasenta di tengah-tengah, jadi darahnya itu ngendok di situ. Ngendok itu bertelur ya, menyimpan di belakangnya plasenta gitu. Nah, sudah sekarang belum lepas. Terus ini apa? Korpus uterinya kan bentuknya bulat. Keras, bulat, globuler. Globuler itu tidak bulat seperti bola. Kadang-kadang agak menceng ke sana, kayak gitu. Kayak oval kayak gitu, tapi keras. Itu tandanya kontraksi baik. Tak cek lagi setelah 20 atau 40 detik. Ternyata sudah memanjang. Panjang sekali. Bagaimana caranya? Di sini ada klem, di sini ada klem. Untuk 5 sampai 10 cm. Kalau klemnya hanya satu bagaimana? Ini kita jiwit. Nah, kayak kita jiwit gini. Atau kalau takut, ini nanti masih terjadi perdarahan lagi. Gimana? Gini aja adik-adik, kalau belum terampil diginikan, ditekuk ini ya. Dilipat. Nah, dilipat. Setelah dilipat, belakangnya lipatan baru kita klem. Nah, terus kita PTT lagi. PTT itu hanya penegangan tali pusat terkendali. Tangan kita di belakang simpisis kita gerakkan dengan keras ke arah belakang tapi atas, namanya dorsokranial. Ya, saya ginikan terus. Udah lahir, ditarik ke bawah, tarik ke atas searah jalan lahir, terus kita putar, tangan kita keluar yang satu itu. Nah, seperti ini. Misalnya tinggal selaput bagaimana? Ini dilepas, ini kan sudah keluar ya, ini sudah keluar. Ini tinggal selaput. Selaput itu hati-hati, ini enggak mau diperlakukan keras, ini manja tali pusat ini, plasenta begini. Terus begini. Misalnya selaputnya ada yang robek karena selaput ketuban ini halus sekali. Ini moro lepas. Apakah pakai ini bisa? Kalau bisa dijangkau. Kalau nggak bisa dijangkau, 2 jari kita ini yang ada di buku ada ceritanya. Ini dengan ini kita masukkan ke sana. Terus di serviks. Ini serviknya. Ini serviknya ya. Ini serviknya diginikan, diambil gini. Nah, dijepit, ditarik. Tuh, dah. Setelah itu sudah, apa yang kita lakukan? Kita massase pundus uteri yang melingkar tadi yang aku cerita, tidak begini. Kadang-kadang ada bidan yang sekaru tidur gini ya, gini. Ini enggak begini tapi begini. Nah, ini bukan yang munyer ya, yang munyer ini. Nah, selama 1 kali 1 detik itu 1 putaran. 1, 2, 3 sampai 15 kali. Kalau lebih boleh apa enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Dah, kalau itu sudah selesai, sudah semuanya selesai. Kita merawat ini, kita lihat.
kita gini kan, kita ngecek ini. Ini kan ada 2 selaput. Satu selaput amnion, satu selaput korion. Ini kan ada dua. Memang kalau kita lihat secara mikroskopis, selaputnya plasenta itu ada 2. Ini bagian dari ibu, ini bagian dari ini bagian dari ibu maternal, ini adalah bagian dari janin, sehingga ini mancep di udelnya janin begini. Udah ya. Oh, lengkap. Bagaimana? Lihat lengkapnya dengan kasa. Dilihat, nggak ada yang sobek sedikit pun. Terus ini diukur panjangnya berapa senti, mungkin 30 cm, mungkin 25, nggak mesti ya. Semuanya lengkap. Cara melihat lengkap bagaimana? Selaput diketemukan dengan selaput. Semuanya lengkap. Sudah kita masukkan di gendoknya bayi. Setelah itu selesai, tadi ada apa? Ada episiotomi. Tadi lidokainya ini kan harus dicuci ya. Ini dicuci, sudah ganti handskunnya, ganti. Aku nggak pakai handskun. Aku akan memasukkan lidokain. Masukkan lidokain dengan spes yang 10 cc. Masukkan. Setelah itu aku pakai sarung tangan yang bersih. Ya. Ibu tadi kan dibantu ya jalan lahirnya. Ibu sekarang tak jahit ya. Ya Bu. Ya. Pinter loh Bu Ince, jan manut loh. Aku seneng punya pasien kayak gini. Gak pernah menolak loh ya pasiennya. Karena bukan dia punya. Oh, ada perdarahan bekas jahitannya yang di sini tadi. Ini ada bolus ya. Bolus ada ekor benangnya panjang. Tak taruh di sini supaya untuk menekan tidak kelihatan darahnya. Ibu akan saya jahit ya Bu. Tak patiroso dulu. Ini subkutan, dimasukkan ke sana subkutan di pinggir daripada episiotomi, bekas episiotomi. Caranya gimana? Kita aspirasi dulu. Oh, nggak ada darah. Dengan mundur kita isi, mundur isi. Kita pindah ke sini, bagaimana? Nggak usah dijuabut begini, nggak usah ya. Langsung jadi membentuk kipas kayak gini. Nah, kayak gini, membentuk kipas. Kita isi. Seandainya dalam absorpsi, dalam kita begini seret gini, terus ada darah, bagaimana caranya? Caranya kita tarik sedikit mundur, kita masukkan lagi. Karena pembuluh darah itu kalau diteruskan bahaya, lidokainnya masuk di pembuluh darah. Oke? Dah, setelah itu aku akan menjahit dengan benang. Yang bagian dalam yang dijahit dulu 1 cm di atas luka. Ya, mukosa 1 cm di atas luka, diingat-ingat. Tidak boleh 1 cm di bawah luka. Jadi kalau lukanya begini, ini ke dalam sana ya. Begini. Dijahit begini, terus diikat tali pati seret. Dengan apa? Dengan ini. Seret gitu. Diikat lagi. Seret gitu. Terus ini dipotong. Disisakan 1 cm yang tidak ada jarumnya, terus dijahit. Nah, ini jahit apa namanya? Delujur. Ini nggak boleh dipotong, nggak boleh disambung yang ada di dalam ini. Kenapa nggak boleh disambung? Takutnya lepas, takutnya terjadi infeksi. Kalau sudah lepas
membuka jahitannya. Nggak bisa diperbaiki kecuali dibuat buka lagi, diiris lagi. Kayak gitu, sampai keluar. Oke. Setelah itu selesai, apa yang kita lakukan? Diawasi, adakah perdarahan ibunya?